Amin. Sekali lagi selamat malam. Terima kasih bagi mereka yang memberi kepada pelayanan, memberi di dalam rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat setiap pemberian kita dan tidak akan sia-sia pemberian kita kepada Tuhan. Tuhan sentiasa setia untuk memberkati dan mengembalikan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Amin dan amin. Haleluya. Oh, haleluya. Saya excited. Ya kami istri dan baby berjalan keliling hari itu hampir 1 bulan. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya tidak direncanakan, tapi dia bersambung saat kami travel. Jadi bersambung sampai hampir sebulan. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja, melakukan pekerjaannya baik di dalam gereja-gereja yang kami kunjungi ataupun di dalam individu pribadi, orang-orang yang kami temukan, layani secara pribadi, ya, puji Tuhan. Oke. Ya, jadi puji Tuhan atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, diberkati. Kita hanya memberikan diri kita dipakai Tuhan, melakukan apa yang kita boleh di dalam kerajaan Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan, melayani pribadi yang memerlukan jamahan Tuhan. Jadi puji Tuhan karena Dia pakai kita, ya. Saya berdoa dan berharap perkara yang sama akan terjadi kepada kita semua. Terus melayani Tuhan. Oke. Malam ini saya sambung lagi topik tentang segala perlengkapan senjata Allah. Kita masih di dalam topik besar, yaitu menang di dalam pergelutan orang Kristen ataupun menang di dalam peperangan orang Kristen. Tapi saya bahaskan, saya sudah kongsikan bahwa kehidupan Kristen itu lebih kepada pergelutan daripada peperangan. Karena istilah peperangan itu sebenarnya, peperangan itu Yesus yang berperang, Yesus yang melawan, Yesus yang menang di atas peperangan itu. Dan orang Kristen berdiri di dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi musuh itu tidak mau kalah. Ya, dia sudah dikalahkan, tapi dia tidak mau kalah. Dia bekerja keras untuk merusakkan, menjatuhkan orang-orang Kristen, gereja Tuhan. Ya, jadi banyaklah yang dilakukan iblis, dan dia datang menyerang kita, sebenarnya bergelut dengan kita untuk menjatuhkan kita. Itulah pekerjaan iblis. Dia bukan berperang, ya, seperti peperangan hari ini, tembak menembak, ya. Memang iblis itu melemparkan banyak tipu muslihat dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi apabila dia datang dalam hidup kita, kita bergelut, ya. Dan kalau kita tidak tahu bagaimana berdiri, memposisikan diri dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, jadi kita akan kalah di dalam tipu muslihat si iblis. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan kita segala perlengkapan senjata Allah. Dan sekali lagi saya mau ingatkan kita bahwa segala perlengkapan senjata itu, senjata Allah ini sebenarnya lebih berbicara tentang kepribadian Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam kehidupan orang Kristen. Ya, bukan sesuatu yang harus atau kita perlu istiharkan. Banyak orang ajar seperti itu. Istiharkan, deklarasikan, tuntut dia, klaimkan bahwa kita pakai segala perlengkapan senjata Allah ini. Tapi kita sebenarnya tersasar daripada maksud firman Tuhan itu. Karena kalau kita berbicara tentang kepribadian Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, Ia berbicara tentang hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kesetiaan kita berjalan di dalam Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Itulah segala perlengkapan senjata Allah. Seperti Paulus mengatakan kepada orang-orang Roma di dalam Roma 13:14. Katanya begini, katanya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Paulus memberitahu mereka, kenakanlah atau pakaikanlah Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah Tuhan
Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, ataupun janganlah memberi kesempatan kepada kedagingan untuk memuaskan keinginannya. Itu maksudnya. Jangan merawat tubuhmu. Maksudnya jangan memberi peluang kepada kedagingan itu untuk memuaskan keinginannya sehingga ia menguasaimu. Banyak orang Kristen hidup di dalam kedagingan. Kedagingan yang menguasai mereka. Kedagingan yang menuntun hidup mereka. Kedagingan yang memimpin hidup mereka. Ya, kedagingan. Apa yang mereka inginkan, itulah yang mereka lakukan. Sama ada itu memuliakan Tuhan atau tidak. Biarpun itu melanggar firman Tuhan, biarpun itu melanggar perintah Tuhan, mereka lakukan saja karena mereka mau memuaskan keinginan daging. Nah, banyak orang Kristen seperti ini, hidup di dalam kedagingan. Jadi firman Tuhan jelas, apabila seseorang itu hidup dalam kedagingan, tidak akan ada kemenangan. Apabila orang itu hidup memuaskan keinginan daging, tidak akan ada penerobosan, tidak akan ada sukacita, tidak akan ada kedamaian, ketenangan, tidak akan ada kuasa untuk hidup memuliakan Tuhan apabila orang itu hidup memuaskan keinginan daging. Tapi katanya di sini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Sama dalam Efesus 6 ayat 17, Paulus memberitahukan orang-orang di Efesus, katanya, terimalah ketopong keselamatan. Perkataan terimalah itu sebenarnya kita harus mengambilnya, menerimanya. Apabila diberikan sebenarnya, kita terima. We accept, we embrace, we pick it up. Ya, kita mengambilnya. Karena diberikan kepada kita, jadi kita mengambilnya. Sebenarnya gambarannya seperti ini, saudara-saudara. Di dalam askar Roma ataupun tentara-tentara dahulu, mereka setelah mereka memasangkan ataupun mengenakan segala senjata yang mereka perlukan seperti di sini, ya, berikat pinggangkan kebenaran, mereka letakkan tali pinggang, berbaju zirakan keadilan, jadi mereka pasang, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya, mempergunakan perisai iman, dan pedang roh, segala doa. Jadi askar itu, seorang tentara itu, dia akan pakai mengenakan segala perlengkapan ini, senjata di dalam dirinya, dan sebelum dia pergi, dia punya pembantu itu ataupun dia punya attendant atau assistant itu akan mengulurkan kepadanya pedang dan ketopong atau helmet. Pass to him the sword and the helmet. Jadi si tentara ini sebelum dia pergi untuk berperang, inilah senjata yang akhir yang dia terima. Dia pembantunya akan mengulurkan kepada dia pedang dan ketopong atau helmet ini. Lalu si tentara ini, si askar ini akan mengambil dari tangannya dan dia berjalan sambil dia memasangkan ketopong atau helmet itu di atas kepalanya. Dan itulah gambarannya. Itulah Paulus berkata, terimalah ketopong keselamatan. Attendantmu ataupun pembantumu memberikan kepadamu sementara engkau pergi berperang, katanya ambillah, jangan lupa helmet itu, jangan lupa ambil ketopong itu, diberikan lalu engkau terima dan pakai ketopong keselamatan. Itulah gambaran dia, seorang tentara. Dan sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah pasang semua, mengenakan segala semua senjata ini, jangan kita lupa untuk menerima, mengambil ketopong keselamatan dan kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, ketopong keselamatan atau helmet ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting dipakai oleh seorang tentara atau seorang askar dulu, karena itu melindungi kepalanya. Dan kebanyakan ketopong atau helmet ini sebenarnya menutupi kepalanya, mereka perbuat daripada besi atau tembaga dan melindungi kepalanya. Kebiasaannya dia di sini juga dia panjangkan
dan menutupi mukanya, hanya mata, mulut, dan hidung yang terdedah atau terekspos. Dan di belakang sebenarnya itu dia panjangkan sedikit sampai ke bawah leher dia. Karena itu untuk melindungi daripada pedang ataupun kapak daripada orang musuhnya sebenarnya. Karena kalau itu tidak dipakai, sebenarnya musuh itu dia sasarkan kepalanya sebenarnya untuk memenggal kepalanya. Jadi kalau si askar ini tidak ada ketopong keselamatan atau helmet ini, boleh terjadi dia akan bukan saja tercedera, tetapi boleh terjadi kepalanya juga akan melayang kalau dia tidak ada pakai ketopong keselamatan. Itulah gambaran dia. Dan kalau kita bawa itu dalam kehidupan Kristen, sebenarnya setan itu atau si iblis itu selalunya mensasarkan kepala kita. Karena kepala kita itu disitulah pemikiran kita. Disitulah tempatnya kita berpikir. Dan pikiran kita itu sebenarnya membawa efek atau kesan dengan kehidupan kita, perbuatan kita, ya, pemikiran kita, keputusan kita, cara hidup kita. Dia akan membawa suatu efek. Jadi si iblis itu dia sasarkan kepada perkara yang utama, perkara yang major atau perkara yang besar. Kalau iblis boleh potong kepala kita, maksudnya kita sudah tidak ada lagi, ya, tidak akan hidup lagi. Kita akan jadi lumpuh atau mati, ya. Jadi iblis mensesarkan pemikiran kita. Jadi iblis itu datang, dia mau hancurkan kepala kita. Dan Yesus sebenarnya waktu Yesus dalam dunia ini, inilah pekerjaan Yesus, bahwa Yesus mau membebaskan kita daripada serangan iblis ini atau ikatan-ikatan iblis ini. Dalam Kisah Rasul 10:38 dia berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Perkataan yang dikuasai iblis dalam bahasa Inggris, oppressed by the devil. Maksudnya mereka yang dikuasai iblis ataupun diikat oleh iblis, itu maksudnya. Perkataan oppressed atau dikuasai iblis maksudnya diikat, ya, seseorang yang kuat itu mengikat orang yang lemah. Dan inilah yang iblis mau lakukan. Iblis mau mengikat. Banyak orang mereka lumpuh, mereka patah, mereka tidak boleh berbuat apa-apa karena iblis mengikat mereka. Ya, banyak orang yang terlibat dengan ilmu sihir, itu yang mereka lakukan. Mereka mengikat jiwa orang itu, supaya orang itu tidak boleh berpikir dengan baik. Ada orang-orang menjadi gila karena sihir, kan? Jadi iblis mau mencari supaya dia boleh mengikat kita. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita suatu senjata yang luar biasa yang dipanggil ketopong keselamatan. Saya mau kongsikan ketopong keselamatan ini. Apakah yang dimaksudkan Paulus tentang ketopong keselamatan? Ia berbicara tentang keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar asasnya keselamatan orang Kristen, sebenarnya ada 3 aspek keselamatan orang Kristen. Yang pertama kita panggil yang masa lampau, the past, yaitu kita diperbenarkan oleh Tuhan atau dibenarkan. Dalam bahasa Indonesia dia pakai perkataan itu. Kita dibenarkan saat kita percaya Yesus, kita mendengar firman Injil Tuhan, kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diperbenar. Efesus 1:13. Dia berkata di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 2:8 berkata, sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi saat kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Itu juga yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan atau diperbenar. Bahasa Inggris maksudnya justified. We receive justification. Justification atau dibenarkan oleh Tuhan saat kita percaya Yesus, menerima keselamatan, kita bertobat, kita memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal. Kita dibebaskan daripada upah dosa, yaitu maut. Kita dibebaskan. Tuhan telah memerdekakan kita, membebaskan kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, lihatlah yang baru sudah datang. Itulah dibenarkan maksudnya. You are being justified. Apabila Tuhan melihat engkau karena engkau telah percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat engkau bahwa engkau sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, tidak ada dosa. Seperti ya engkau tidak pernah melakukan apa-apa dosa atau apa-apa kesalahan. Itulah maksudnya dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, inilah aspek yang pertama di dalam keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam hidup kita saat kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya Yesus, kita bertobat dan menerima Yesus dalam hidup kita. Perkara yang kedua yang terjadi, aspek yang kedua yang terjadi di dalam hidup kita setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita panggil itu the present ataupun yang masa sekarang. Ini kita panggil sanctification ataupun pengkudusan. Ya, kita di dalam proses pengkudusan. Kita diasingkan bagi Tuhan. Kita diproses supaya kita dijadikan sama seperti Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Itu dalam proses sanctification, pengkudusan. Itu adalah sekarang atau saat ini atau hari ini. Jadi setelah kita percaya Yesus, walaupun kita diperbenar, diselamatkan, tapi keselamatan itu tidak terhenti di saat itu. Dia berterusan dengan kehidupan dikuduskan. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan menyucikan kita, akal budi kita dibaharui, Roma 12, 1 dan 2, kita dalam proses pengkudusan. Itulah penting kita datang gereja. Penting baca firman Tuhan. Penting berdoa. Penting hidup bersama dengan Tuhan. Penting berjalan di dalam Roh Kudus karena itulah prosesnya untuk dikuduskan. Karena kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus di sini dan kita tidak terus hidup bagi Tuhan dan hidup kita tidak berubah, kita tidak ada di dalam proses sanctification ataupun pengkudusan. Itulah banyak orang Kristen, walaupun sudah bertahun-tahun dia orang Kristen, bertahun-tahun dia datang gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Karena dia datang gereja, dia baca Alkitab, dia berdoa, dia juga ikut pelayanan, tapi dia tidak membenarkan firman Tuhan mengubahkan dia. Dia tidak membenarkan Roh Kudus mengubahkan dia, ataupun menegur dia, menyadarkan dia, menginsafkan dia. Karena hanya dengan hal itu, apabila kita diinsapkan, ditegur firman Tuhan, diajar firman Tuhan, disadarkan firman Tuhan, disitulah kita berubah sehingga kita menjadi dewasa dan menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Itulah proses sanctification yang terjadi saat ini setiap hari dalam kehidupan orang Kristen. Dan itu hanya terjadi apabila kita dekat dengan gereja, dekat dengan gembala, dekat dengan satu sama lain, baca firman, berdoa, aplikasi firman, pakai firman, hidupi firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus. Inilah kehidupan orang Kristen di dalam proses pengkudusan, dan ini akan berlangsung selama-lamanya selagi kita hidup dalam dunia sehingga Tuhan panggil kita pulang. Kita berada di dalam proses pengkudusan. Haleluya. Itu hari ini. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti.
Ya. Tidak ada yang sempurna memang benar, tapi kita sedang disempurnakan. Tidak ada yang suci memang benar, tapi kita sedang disucikan. Itulah firman Tuhan, itu penting. Alkitab itu penting untuk dibaca, dimengerti, dihidupi, supaya kita diproses oleh Tuhan. Itulah kalau kita melihat di sekeliling, kita melihat ada orang Kristen, sudah bertahun-tahun orang Kristen, lahir orang Kristen, membesar di gereja, tapi hidup tidak berubah. Kalau dia berada atau berdiri di luar bersama dengan orang dunia, kita tidak boleh membedakan dia dengan orang dunia dan orang Kristen. Karena orang dunia mabuk-mabuk, dia juga mabuk-mabuk. Orang dunia bersundalan, dia juga bersundalan. Orang dunia main judi, dia juga main judi. Nah, ini orang Kristen yang tidak mau diproses, yang tidak mau berubah. Walaupun dia bertahun-tahun orang Kristen. Dia pikir kalau hari Minggu saya pergi gereja itu sudah cukup. Tidak cukup, saudara-saudara. Berikan dirimu untuk diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi juga kalau kita melihat di sekeliling, kita melihat ada orang Kristen yang kita tahu dia lain daripada orang lain. Dia beda daripada orang dunia. Orang dunia mabuk-mabuk, dia tidak. Orang dunia mau minum-minum minuman keras, dia tidak mau terima. Disorong-sorong kepada dia rokok, dia tidak mau. Dia tidak mau berjudi. Tapi dia bersama dengan mereka. Tapi hidupnya berubah. Inilah orang yang berjalan di dalam proses pengkudusan. Dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan hal-hal dunia, dengan hal kedagingan. Ada juga kita melihat di sekeliling, kita melihat orang ini benar-benar lain. Seperti ya hampir kita melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup dia. Seolah-olah orang ini dia, kalau dia berkumpul dengan orang dunia, kita seolah melihat dia benar-benar orang yang menonjol, yang lain, penuh kemuliaan Tuhan. Inilah orang yang mengalami proses di dalam Tuhan, yang menyahut panggilan Tuhan, yang hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini aspek yang kedua. Dua aspek keselamatan ini terjadi dan sedang berlangsung dalam hidup kita saat ini. Yaitu dibenarkan oleh Tuhan dan sedang dikuduskan oleh Tuhan. Itulah dua aspek keselamatan. Aspek yang ketiga kita panggil itu di masa depan atau future. Yang kita panggil dimuliakan. Jadi ada tiga aspek keselamatan di dalam Tuhan. Orang Kristen alami. Yang pertama, dibenarkan. Yang kedua, dikuduskan. Dan itu berlangsung hari ini. Dan yang ketiga, dimuliakan. Dimuliakan ini adalah masa depan. Maksudnya, saat kita sudah tidak ada dalam dunia ini, Tuhan panggil kita pulang, kita meninggal. Kita berada di hadapan Tuhan, itulah saat kita dimuliakan. Kita dibebaskan daripada kehadiran dosa. Dosa tidak ada di hadirat Tuhan. Dosa tidak ada di sorga. Kita bebas, kita dimuliakan, kita ada bersama dengan Tuhan. Inilah yang dipanggil glorification. Glorification, maksudnya kita dimuliakan. Nah, aspek yang ketiga ini kita belum alami karena kita belum meninggal. Tapi aspek yang ketiga ini sebenarnya sudah ada bagi kita. Kenapa? Karena keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus saat kita bertobat. Hari ini kita berjalan di dalam pengkudusan, dalam sanctification. Kenapa? Karena keselamatan ini sudah ada. Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Inilah bagian kita. Inilah harta kita. Inheritance kita, berkat kita, yaitu berkat keselamatan, ada di sana. Katakan amin. Dalam Roma 5 ayat 1 dan 2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita ada damai dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Maksudnya di dalam proses sanctification atau pengkudusan ini, kita hidup di dalamnya. Kita boleh berjalan di dalamnya karena kita dibenarkan. Di dalam hal kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam
pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi 3 aspek keselamatan ini ada di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Kita dibenarkan dan kita berjalan masuk dalam kasih karunia ini. Dan kita berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, seperti orang yang beli rumah hari ini kan, kita deposit kan rumah, kita sign kontrak, setiap bulan kita bayar. Rumah itu memang kita punya, tapi belum kita punya sepenuhnya kan, boleh mengerti kan? You buy a house or property, kita deposit, memang namanya nama kamulah. Rumah itu memang rumah kamulah, tapi sebenarnya bukan rumah kamu sepenuhnya. Bank punya, masih bank punya. Kalau kita tidak bayar, bank tarik itu rumah, bank tarik balik itu kereta, ya. Tapi sebenarnya itu memang kita punya. Kita sudah beli, kita sudah bayar deposit, ya. Bagi orang Kristen, kita punya bagian sudah ada. Sorga itu memang milik kita. Keselamatan itu memang sudah milik kita. Tapi bukan sepenuhnya. Hanya dibagi deposit. Iman kita dalam Tuhan Yesus. Kita dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita sebagai satu shop, sebagai satu meterai atau deposit bahwa memang sorga milik kita. Tapi belum sepenuhnya. Jadi Roma ini berkata, Roma 5 di ayat 2 katanya, kita berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, akan menerima keselamatan ini sepenuhnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9. Katanya, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, berbicara kita orang-orang siang, kita orang-orang kudus yang dikuduskan Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, kita hidup di dalam terang, kita bukan hidup dalam kegelapan seperti orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang dunia hidup dalam kegelapan. Tapi katanya kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berketopongkan pengharapan keselamatan. The hope of salvation. As a helmet of the hope of salvation. Dia berbicara tentang aspek yang ketiga keselamatan itu, yaitu dimuliakan. Keselamatan yang sudah disediakan bagi kita, yang menantikan kita untuk menerimanya sepenuhnya. Depositnya sudah ada, kita dimeterai dengan Roh Kudus, memang kita selamat, tapi kita perlu bertahan setia sehingga kita menerima keselamatan itu sepenuhnya. Sama juga dengan beli rumah kan, kita mau tahanlah, bulan-bulan bayar tuh ansuran kan, kadang-kadang susah, kurang duit, kurang uang, mau pinjam sana, pinjam sini, pinjam bos, apa saja. Yang penting kita bayar rumah kita setiap bulan. Kita tahan. Ada yang berpuluh tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Terpulanglah berapa lama kita bayar ansuran. Tapi kita tahan. Karena hanya dengan bertahan bayar ansuran itu, sehingga selesai di akhirnya kita bayar bayaran yang terakhir, lalu rumah itu menjadi milik kita sepenuhnya. Inilah pengharapan keselamatan. Kita bertahan di sini saudara-saudara. Iblis datang kacau kita, iblis datang bergelut dengan kita, masalah datang, ujian datang dalam hidup kita. Ya, penyakit datang, kesulitan datang, kesusahan datang, kita bertahan supaya kita tidak kehilangan keselamatan kita. Pengharapan keselamatan ada di sana, memang milik kita. Nama kita memang tertulis di sana. Yesus menantikan kita di sana. Memang ada.
Tapi kita harus bertahan. Firman Tuhan banyak kali berbicara tentang bertahan, bertahan. Yesus pun berkata bertahan. Mereka yang bertahan sampai akhirnya. Paulus mengatakan begitu. Petrus mengatakan begitu juga. Yakobus, semua yang menuliskan firman Tuhan berkata, mendorong kita untuk bertahan. Karena pengharapan keselamatan. Bertahan. Kalau ada masalah keluarga, ada masalah bisnis, ada masalah hubungan, kita bertahan. Haleluya. Bertahan saudara-saudara. Kalau ujian datang bertahan, ada cobaan datang bertahan, ada godaan datang bertahan. Jangan sampai berbuat dosa. Katakan amin. Iblis akan coba segala sesuatu untuk menjatuhkan Anda. Iblis akan melemparkan banyak cadangan-cadangan, banyak offer ya. Banyak offer, banyak yang ditawarkan oleh si iblis hanya untuk memesongkan perhatian kita, memesongkan iman kita dari Tuhan untuk menjatuhkan kita. Saudara, bertahan karena pengharapan keselamatan. Katakan amin. Belum lagi selesai perjuangan kita. Belum selesai pergelutan kita. Mungkin ada waktu-waktu kita mengalami kemenangan. Kita akan istirahat sebentar seketika. Tapi iblis akan datang lagi. Setan akan datang lagi. Kita harus siap, sedia, berdiri. Mengambil, memakai, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Supaya kita siap untuk menghadapi dan berdiri dan bertahan sampai akhirnya. Katakan amin. Saudara bertahan. Mungkin ada di antara kita di situ yang sudah lemah imannya, yang sudah memberikan dirinya kepada ujian, kalah dalam ujian. Mungkin ada di antara kita di situ sudah mau terima saja godaan si iblis. Mungkin yang ada sudah beristri, melihat ada perempuan cantik di sebelah sana, sudah pikir-pikir ya, sudah planning. Bagaimana untuk menyingkirkan istrinya, menyingkirkan suaminya. Karena ada perempuan cantik, ada orang yang lebih ganteng. Haleluya. Jangan memakan cobaan godaan iblis. Bertahan saudara. Bertahan. Kalau kita cari perempuan lain tidak boleh memberikan kita kepastian sama ada kita bahagia. Yang saya boleh beri garansi tidak akan bahagia saudara. Memang tidak bahagia. Tidak ada kebahagiaan. Kalau cari laki-laki lain tidak ada kebahagiaan. Memang tidak ada kebahagiaan. Kau main judi lah, memang tidak ada kebahagiaan. Mungkin sekali-sekala menanglah. Kau mabok-mabok lah. Ya, mungkin bahagia sebentar, senang hati sebentar. Tapi selepas itu tidak ada kebahagiaan, saudara. Tidak ada. Iblis hanya mau menghancurkan dan mengambil ketenangan, kedamaian kita. Iblis mau membuatkan hati kita kacau, kepala kita kacau. Iblis mau buat keluarga kita kacau, hubungan kita kacau. Saudara, kuncinya adalah bertahan karena pengharapan keselamatan ada di depan kita. Tinggal sedikit waktu saja. Tinggal berapa langkah saja saudara-saudara. Kalau hari ini umurmu sudah 50 tahun, saudara, kalau kamu hidup 60, 10 tahun saja lagi engkau akan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau umur kamu sekarang sudah 65 tahun, saudara, kalau kau boleh hidup sampai 70 tahun, tinggal 5 tahun saja lagi untuk engkau menerima pengharapan keselamatanmu. Come on, haleluya. Bertahan 5 tahun yang akan datang. Orang yang sudah hidup 70 tahun, berapa lama lagi kita boleh hidup, saudara? Sebenarnya umur-umur yang lewat ini adalah waktunya untuk kita berpikir dan merancang bagaimana kita mengakhiri hidup kita sehingga kita menerima pengharapan keselamatan itu. Kalau orang yang sudah hidup 78 tahun, pikir-pikirlah bagaimana berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Anda belum menerima Yesus, bertobatlah, terima Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda belum mengubahkan hidup Anda menjadi orang yang rohani, menjadi orang yang kudus, pikirlah hari ini, bertobatlah, menyerahlah kepada Tuhan, berhentilah berbuat dosa supaya engkau menerima pengharapan keselamatan itu.
Hanya berapa tahun saja lagi. Hanya berapa hari saja lagi. Hanya berapa langkah saja lagi. Berapa minggu saja lagi. Dan engkau akan menerima pengharapan keselamatan. Saudara-saudara, bertahan. 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 Saudara, untuk berbuat dosa itu begitu gampang sekali orang Indonesia bilang. Kalau orang Malaysia bilang senang saja. Ya, senang untuk berbuat dosa. Gampang. Tapi hidup kudus, hidup rohani bukan senang ya, bukan gampang. Payah. Karena kita harus bertahan. Saya baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 8, 9. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, maksudnya di belakang hari, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Amen. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13 katanya dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan kita yang penuh bahagia itu berbicara tentang masa depan. Sudah ada di situ, disediakan, memang milik kita. Tapi kita harus bertahan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita ada pengharapan yang penuh bahagia, itu dipanggil blessed hope. Pengharapan. Pengharapan ini bukan seperti yang kita pahami, perkataan yang kita selalu pakai di sini, harapan. Kita berharap kita menang toto besok. Ya, kita berharap menang nomor ekor besok. Itu bukan pengharapan Alkitabiah. Pengharapan Alkitabiah adalah pengharapan yang pasti. Keselamatan yang pasti. Kita perlu bertahan. Haleluya. Ibrani 6:11 kita mau tutup ya. Sudah semua selesai. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Saya berharap Anda sebutkan perkataan itu. Kesungguhan. Diligence. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Diligence. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi ketopong keselamatan yang Paulus maksudkan ini adalah aspek keselamatan yang ketiga, yaitu berbicara masa depan, pengharapan keselamatan yang penuh bahagia, pengharapan keselamatan yang pasti, yang memang milik kita saudara-saudara, yang memang kita dimeterai, diberi deposit di sini. Itu memang hak milik kita, memang bagian kita. Tapi di dalam proses sanctification, dalam proses pengkudusan, kita harus bertahan, kita harus setia, sehingga akhirnya supaya kita akan menerima pengharapan keselamatan itu sepenuhnya dimuliakan di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu hidup kudus. Jangan jemu-jemu pergi gereja. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu baca firman. Jangan jemu-jemu prayer meeting. Jangan jemu-jemu melakukan hal rohani saudara-saudara. Karena kita akan menuai apabila sudah sampai waktunya. Ketopong keselamatan ini menjadi suatu senjata yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Melindungi pemikiran kita, melindungi, karena itu sudah pasti. Jadi kita tidak akan goyah, kita tidak akan lagi tergugat,
karena sudah ada kepastian. Hanya kita perlu bertahan karena kita tahu ada kepastian. Kita boleh bertahan karena ada kepastian. Kita mau hidup bertahan karena ada kepastian pengharapan keselamatan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami keselamatan yang pasti. Keselamatan yang kami terima adalah pengharapan keselamatan yang penuh bahagia. It's the blessed hope. Keselamatan yang pasti. Tapi Tuhan, kami berjalan dalam dunia ini penuh dengan cobaan, ujian, penuh dengan tentangan, penuh dengan godaan. Buatkan kami bertahan dan buatkan kami untuk ingat selalu bahwa keselamatan, pengharapan keselamatan yang penuh bahagia itu memang milik kami Tuhan. Biarlah kami bertahan sehingga kami memilikinya sepenuhnya saat kami dimuliakan nanti. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi. Kami mau setia sampai akhirnya kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saya berdoa bagi mereka yang sudah makin lemah iman, mereka yang sedang tergugat, mereka yang sedang tergoncang, biarlah pemikiran mereka kembali kepada berkat pengharapan keselamatan yang pasti, yang penuh bahagia. Dan mereka akan memutuskan untuk bertahan, berpaling dari dosa. Dan juga Tuhan untuk tidak mendengar bisikan si iblis, menolak segala tawaran-tawaran iblis. Dan biar mereka hidup kudus, setia bertahan di dalam Tuhan. Bebaskan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan. Oh, berkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena ketopong keselamatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Tuhan berkati, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidup Anda. Kita akan jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin dan amin.